Gimana? Terhitung 8 tahun, aku kenal seorang pria baik. Awal tahun ketika baru kenal, kami pernah sama-sama cinta monyet, soalnya waktu itu terjadi waktu SMP. Awalnya, si Mas ini adalah salah satu aktivis organisasi tingkat daerah yang kebetulan ketika masa orientasi siswa mengisi. Awalnya, si Mas ini adalah salah satu aktivis organisasi tingkat daerah yang kebetulan ketika masa orientasi siswa mengisi di SMP aku. Oh iya, FYI aku dan dia beda satu tingkat, di mana dia lebih tua. Aku bertemu dengan dia sebagai salah satu panitia di MOS SMP dan singkatnya setelah beliau mengisi materi, konsumsi yang kami siapkan, yaitu roti dan minum, tertinggal di meja. Tanpa banyak berpikir, aku ambil dan aku berencana untuk memberikan kepadanya yang waktu itu ada di taman sekolahku. Waktu itu dia lagi ngobrol sama temennya. Naasnya, seperti di film-film yang biasanya aku tonton, minuman itu jatuh dan menggelinding ke arahnya. Kemudian kami ambil bareng-bareng. Kadang aku sendiri mikir kok ya bisa ada tragedi kayak gitu. Lalu singkat cerita tiba-tiba ada yang menghubungiku di BBM dan kemudian berlanjut di WhatsApp sampai 5 atau 6 bulan berlalu dia bilang suka sama aku. Hampir 1 tahun, sepertinya hubungan anak SMP kelas 8 dan 9 ini dijalankan tanpa tahu itu pacaran atau hanya ungkapan aja. Sampai kemudian kami lost contact saat HP aku rusak dan dia sibuk untuk persiapan masuk SMK. Kami ketemu lagi sekitar 1 tahun kemudian waktu aku sedang mempersiapkan SMA dan dia udah SMK. Aku tergabung dalam organisasi tingkat daerah yang dimana ada dia di dalamnya. Namun kami gak banyak bersinggungan kecuali hal-hal kecil mungkin. Jujur dia lebih inget cerita kami berdua detail daripada aku. 4 tahun berlalu, dia udah 3 periode di organisasi ini dan aku 2 periode. Di akhir 2019 ada kegiatan organisasi yang namanya upgrading di mana hanya ada 6 pengonsep, salah satunya dia dan aku. Kami mulai tanya kabar, dia cerita kehidupannya dan aku pun begitu. Update live. Nih update live nih kadang tuh jadi suka permulaan banyak hal. Omongan-omongan dia akan naik sebagai ketua juga udah mulai terdengar, namun waktu itu gak ada pikiran apa-apa dari aku. Sampai kemudian salah satu seniorku berkomunikasi dengan aku tentang gimana pendapatku kalau aku mendampingi dia sebagai sekretarisnya. Aku kaget dong, mana mungkin paus aku bakal ngira itu kejadian. Berarti kamu akan deket lagi dong. Walaupun pasti profesional, tapi tuh ngerti kan? Ngerti. Singkatnya, aku dan dia kepilih sebagai ketua dan sekretaris organisasi kami. Di awal periode sempat ada isu aku dan dia bukan hanya sekedar partner organisasi, tapi kemudian berhasil kami selesaikan. Tapi paus hubungan kami emang kayak bukan ketua sama sekretaris, beda. Tapi aku masih kepedean doang sih itu. Sampai kemudian pada Idul Adha kami ada acara bakso 1 kambing dan 1 domba. Kami bawa ke pedalaman dan disembelih serta dibagikan di sana. Perjalanan sekitar 1,5 jam. Sore sebelum kegiatan besok aku berangkat dengan rombongan teman-teman bawa 4 sepeda boncengan, namun naasnya salah satu temanku error jadi harus ke bengkel, sedangkan kambing dan domba sudah kecapean dan lemas jadi mau gak mau tetap berangkat. Nggak, lucu banget. Dan aku ngalah nunggu aja di bengkel. Oh iya, waktu itu si dia ada acara ke kondangan. Singkatnya dia tahu aku nunggu di bengkel dan akhirnya dia susulin. Dan dia yang awalnya nggak ikut jadi ikut ke Poncokusumo namanya. Dalam perjalanan berangkat kami banyak cerita tentang hidup masing-masing dan juga percintaan. Jadi waktu itu dia sempat deket sama sekretaris dari daerah lain, tapi dia bilang kalau dia nggak bisa seleluasa sama aku dan nggak bisa terbuka sama kayak waktu sama aku. Dan waktu sama si mbaknya, si sekretaris dari daerah lain itu, dia juga bilang bahwa selalu ada aku yang tiba-tiba muncul. Tapi aku bilang mungkin karena kamu belum terbiasa aja. Dan disinilah dia bilang bahwa perlakuannya ke aku emang beda. Dia ngerasa ada chemistry sama aku. Perhatian-perhatiannya emang cuma ke aku. Singkat cerita kami pulang malam itu dan emang hawanya dingin banget. Terus mana ada ketua sama sekretaris yang hubungannya sampai tanganku disuruh masuk ke sakunya biar aku gak kedinginan. Jujur deh, ini beneran temen bukan sih?
Singkat cerita, November 2023 kami makin deket dan aku yang baru punya TikTok waktu itu hampir setiap hari dikirimin video-video tempat makan, kopi atau games atau wisata, dan satu persatu kami realisasikan juga. Wah, ini membingungkan ya. Kemudian singkat cerita, Januari 2024 kemarin terpilihlah aku sebagai ketua menggantikan perannya. Dan dengan normalnya aku WhatsApp pribadi dia dan mengucapkan terima kasih, mohon bimbingan dan seterusnya. Dan kamu tahu dia jawab apa? Dia jawab dengan long text gitu yang diakhiri dengan kata semangat, love you. Bilang sama aku, Paus, love you itu normal gak sih? Dan bodohnya aku gak menanyakan maksudnya, tapi sungkan dan balik jawab love you too. Oh iya Paus, aku udah kenal dekat banget sama keluarganya. Aku pernah numpang tidur karena aku ada praktikum tengah malam waktu itu, dan di rumahku gak ada orang, jadi aku takut gak bangun. Tapi setelah ucapan hari itu, dia mulai berbeda perlakuannya. Kemudian gak jauh dari waktu aku nulis ini, aku nanya sebenarnya maksudnya dia waktu itu apa. Terus dia bilang kalau dia bingung antara aku dan perempuan yang sempat dia ceritain waktu itu. Aku bilang kamu gak boleh kayak gini, kamu harus pilih salah satu. Aku harus apa ya Us? Aku jahat banget ya Us, masih nanggepin dia padahal tahu kalau dia dan si mbaknya itu punya komitmen. Komitmen kan sama aja kayak pacaran ya Us. Wah, ini menarik dan sebetulnya cukup sensitif untuk dibahas sih. Jujur ya, dari sekian banyak topik yang kita bahas, aku tuh selalu kesulitan kalau harus dihadapin sama cerita semacam ini. Walaupun kayak sekali dua kali pernah, tapi percayalah itu tuh aku bener-bener memutar otak karena aku belum pernah mengalami, dan aku tuh bingung karena ada 3 orang gitu di sini. Cerita yang isi 3 orang, kayaknya kita harus mulai menjadikan ini sebagai topik yang serius. Karena ternyata gak sekali 2 kali aku menemukan bahasan diskusi semacam ini. Bahkan sering banget di DM yang seliweran muncul gitu, DM yang masuk ke Rintik Seduh kayak, iya aku deket sama dia, udah kayak orang yang jalin hubungan tapi ternyata dia punya pacar. Atau aku udah lama jalin hubungan sama dia tapi ternyata aku orang lainnya gitu. Jadi permasalahan utamanya adalah ada banyak orang yang gak tahu kalau dia adalah orang lain di antara satu pasangan. Jadi dia pun gak sadar. Gimana ya? Kan kalau misalkan seseorang selingkuh, berarti kan yang jadi selingkuhannya ini tahu dong secara sadar, gue tahu dia punya pasangan, gue tahu dia punya kekasih, tapi gue tetap lakuin. Itu kan sadar ya dia lakuinnya. Meanwhile yang sekarang sering kejadian adalah mereka ini nggak tahu kalau ternyata setelah bertahun-tahun ternyata lo tuh punya pacar, lo nggak bilang sama gue. Sulit ya menyelesaikannya, tapi mungkin yang bisa aku sarankan adalah pertama, your feelings are valid. Tetap perasaan apapun itu, walaupun kamu ngerasa jadi selama ini dia juga ngerasain hal yang sama ke gue tapi ke cewek lain ya, ke orang lain ya. Terus berarti selama ini perasaan gue apa dong? Perasaan gue gak penting dong, perasaan gue gak nyata dong. Itu enggak ya. Apapun jenis hubungannya, mau kamu ketemunya di dunia nyata atau hubungan itu hanya terjadi di dalam virtual, di internet, your feelings are valid. Di zaman kayak gini tuh semua hal bisa nyampe ke perasaan kita tanpa perlu ada wujudnya. Jadi gak perlu ditanyain kayak kenapa ya orang yang virtual bisa sedekat itu sama kita, atau kok perasaan gue bisa sebesar ini padahal gue gak pernah ketemu di dunia nyata gitu. Jadi apalagi yang udah ketemu kayak gini, I cannot imagine. Kayaknya mulai sekarang kita harus belajar untuk ngerem, untuk punya kendali, untuk gak selalu belain orang yang kita sayang. Apalagi kalau orang yang kita sayang ini, kalau kita pikirin lagi, dia tuh bukan siapa-siapa, keluarga bukan, dibilang pacaran juga enggak gitu. Yang aku baca nih dari banyaknya cerita yang sesudut pandang kayak gini, pasti yang jadi orang lainnya selalu ngerasa aku jahat gak ya merasakan ini, aku jahat gak ya kalau aku masih nanggepin dia. Padahal itu semua tuh terjadi beyond ourselves, di luar kendali kita, di luar prediksi kita. Kamu gak jahat karena kamu gak tahu dari awal. Cuman fakta yang gak enak buat didengar adalah setelah kamu tahu, maka semua harus jadi beda. Dia bisa nulis 2 cerita dalam satu waktu yang sama dengan tokoh utama yang sama,
tokoh utamanya dia gitu. Dia bisa kapanpun menyingkirkan tokoh yang ternyata gak dia pilih. Bisa kamu, bisa si mbak yang itu. Dan menurut aku gak ada satupun dari kalian yang berhak mendapatkan itu. Jadi menurut aku dua-duanya harus lari. I know it's such a happiness. Aku tahu perasaan bersamanya itu menyenangkan. Aku tahu akan sulit untuk bisa beranjak dari seseorang yang kamu kira tepat. Apalagi kalau keadaannya kamu udah lama sejak terakhir kali ketemu sama orang yang bisa serumah itu. Jadi jangan terus dibelain, jangan malah nyalahin diri sendiri karena kesalahan yang bukan punya kamu. Pertama, kamu nggak tahu kalau sebelum sama kamu, dia udah memulai garis start dengan orang lain dan membiarkan kamu untuk memberikan energi, hati, dan waktu kamu untuk berada di dalam perjalanan itu gitu. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan sebelum sampai ke garis finish, kamu harus tahu, oh ternyata ada orang lain di dalam kompetisi ini, ada juara yang lain, atau mungkin gue juara duanya gitu. Kenapa kita selalu berdebat antara juara 1 dan juara 2 kalau sebetulnya yang harus kita tinggalin adalah kompetisinya itu. Kita gak perlu jadi juara di dalam kompetisi yang gak tepat buat kita. Girls, open your eyes. Aku tuh suka menyayangkan kayak kita tuh hebat, kita kuat, kita gak harus selalu membela satu orang yang salah, satu orang yang kita sayang. Jadi gak selalu harus dibelain loh. Paham kan maksud aku? Aku tuh gemesnya karena dua orang yang menurut aku sama-sama jadi orang yang kena dampak dari si satu orang ini, mereka jadi lebih banyak ngerasa bersalah, ngerasa bingung, jadi harus nunggu, harus gimana. Tapi kalau aku jadi kamu, aku cabut sih. Bukan berarti aku denial ya sama perasaan itu. Aku mungkin akan mendapati diriku kesulitan untuk move on dari sesuatu yang bahkan sebetulnya gak ada isinya, gak pernah benar-benar dimulai. But I have to. Karena I don't know, kalau dia bisa melakukan itu sama si mbak yang sebelumnya, dia akan melakukan hal itu juga sama kamu sesudahnya. Dan aku tuh pernah nemu satu reels di Instagram yang intinya tuh pesannya, kata I love you itu bisa beda-beda maknanya. Mungkin buat kita, tiap bilang I love you ke seseorang itu adalah perkataan yang sulit untuk diucapkan. Karena when I say I love you, it means I really wanna have a relationship with you. Tapi ada juga yang punya makna lain tentang kata I love you. Bisa jadi bilang I love you, so let's have fun. I love you, soalnya kamu bikin aku nyaman. Ya aku seneng sama kamu. Tapi mungkin kalau ditanya lagi, gak ada keseriusan di dalamnya. Makanya ini gak akan ada ujungnya. Karena ketika kita ngerasa butuh kejelasan karena semua pertanyaan kita, dia ngerasa dia gak bisa ngejelasin karena dia cuma bersenang-senang. Gak enak kan? Pahit kan? Makanya kita yang harus pergi. I know it's hard, akan membuat kamu harus mulai lagi dari awal. Dalam artian ya Allah, gue harus kenal lagi sama orang baru, perkenalan lagi, improvisasi lagi, gimana supaya bisa saling nyaman. But there's always tomorrow. Selalu ada hari esok. Dan di dunia yang besar ini, jangan pernah mengorbankan sejuta ketulusan kita untuk orang yang salah. Dia mungkin bikin kita senang, tapi ternyata dia banyak gak baiknya. Jadi, seperti yang pernah aku bilang, kalau lebih banyak kasih sedih dan derita, kita cari jalan lain lagi.